Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi Muhammadu. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Amin. Pada kesempatan kali ini mungkin 2 poin saja saya akan membahas tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Pada minggu kemarin sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang toleransi, terus apa itu sudah. Mungkin saya ingat saya akan mau membahas tentang hari akhir. Iman kepada hari akhir. Jadi ada kata 2 kunci, yang pertama iman dan ada hari akhir. Apa itu iman? Iman itu kalau secara bahasa itu adalah meyakini, tasdik, meyakini, membenarkan. Jadi ketika kita sudah meyakini, maka kita harus membenarkan apa yang kita yakini. Itu iman menurut bahasa. Sedangkan iman menurut istilah itu adalah, kalau di dalam kitab At-Ta'rifat itu mengatakan at-tasdiqu bil qalbi, al-i'tiqadu bil qalbi wal iqraru bil lisan, yaitu meyakini di dalam hati dan mentakrir di dalam lisan. Artinya kita itu harus mengimani sesuatu yang kita imani, yang wajib kita imani, itu harus kita memang benar-benar yakini di dalam hati, dan tidak hanya di dalam hati tapi juga diucapkan di dalam lisan. Karena kenapa? Karena ini merupakan salah satu suatu komponen yang mana apabila keduanya tidak bersatu maka tidak akan sempurna. Sama halnya ketika kalian jatuh cinta kepada seseorang namun kalian tidak bisa mengungkapkan kepadanya apa yang akan terjadi, itu bukanlah hakikat sebenar-benarnya cinta. Jadi sebenarnya cinta itu adalah at-tasdiqu bil qalb wa taqriru bil lisan. Jadi rasa ada di dalam hati dan kalian berani untuk mengungkapkan rasanya dengan lisan. Jadi kalau ibaratkan iman itu adalah ya seperti itu. Jadi at-tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan. Secara bahasa adalah membenarkan di dalam hati dan mengucapkan dengan benar di dalam lisan. Itu menurut istilah. Jadi kalau secara bahasa ada meyakini, at-tasdik, meyakini dan membenarkan. Jadi kita juga harus meyakini bahwasanya hari akhir itu pasti ada, dan juga harus membenarkan apa yang kita yakini. Dengan apa? Dengan salah satu bukti-bukti yang real, yang sudah nampak saat ini. Meskipun di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan kapan hari kiamat itu tiba. Bahkan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran berbagai ayat yang mengatakan bahwasanya yang mengetahui hari kiamat terjadi itu tidak ada satupun kecuali hanya Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 63 itu mengatakan yas'alukan nas 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla sa'ah takunu qaribah. Yang artinya manusia itu bertanya kepada Nabi Muhammad, orang-orang itu bertanya kepada Muhammad, yas'alunaka 'anis sa'ah, tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu akan tiba? Kapan hari kiamat itu akan datang? Sama Allah dianjurkan untuk menjawab, qulis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada para manusia, ilmuha indallah, yang mengetahui kiamat itu hanya Allah, tidak ada yang mengetahui. Lalu bagaimana kita untuk membenarkan hari kiamat, membenarkan hari kiamat, yaitu dengan salah satu tanda-tanda yang telah diberikan oleh Tuhan. Apa saja? Banyak. Salah satu tanda hari kiamat, contoh kiamat itu kan ada 2. Jadi ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah kiamat yang kecil, kalau sedangkan kiamat kubro itu adalah kiamat yang besar. Dan ini saat kiamat kubro ini akan terjadi
ketika 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 turunnya Nabi Isa dan turunnya Dajjal, dan semua alam semesta itu hancur dan kita akan mati semua dan nanti dibangkitkan kembali, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Itu kiamat kubro. Bagaimana caranya kita untuk meyakini bahwasanya kiamat itu pasti ada? Membenarkan bagaimana kiamat itu pasti ada. Ya harus memberitahu. Kita memberitahu dan kita harus mengetahui bahwasanya salah satu tanda-tanda kiamat itu memang benar-benar ada. Yang pertama, kematian. Kematian itu memang benar-benar ada dan itu salah satu tanda adanya hari kiamat. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah ketika seorang anak berani menantang orang tuanya, berani membunuh orang tuanya. Sekarang banyak kasus-kasus di berita, di televisi, di YouTube. Itu berita yang mengatakan seorang anak membunuh orang tuanya. Sudah tidak jarang lagi. Seorang bapak memperkosa anaknya, sudah mulai sudah sering terjadi hal yang seperti itu. Itu salah satu tanda-tanda kiamat. Dan ketika kiamat tanda-tandanya sudah hampir dan dekat, maka fantadirusa, ya tunggu saja. Artinya kita harus meyakini, artinya kita harus mempersiapkan iman dan ketakwaan kita untuk bekal nanti ketika kita di padang mahsyar. Ada salah satu tanda-tandanya kiamat itu dalam surat Al-Qari'ah. Ada Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu kiamat. Al-Qari'ah artinya Al-Qari'ah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah. Tidakkah engkau tahu apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunul kafaru fil mabshush. Pada suatu hari, salah satu kiamat itu ciri-cirinya yauma yakunul kafaru fil mabshush, yaitu orang-orang pada suatu hari ketika hari kiamat tiba itu kafaru fil mabshush, itu bagaikan laron. Laron itu kalau bahasa Maduranya itu jejelan. Biasanya kalau setelah hujan itu pasti ada muncul laron. Laron ketika terbang, bulunya rontok. Itu kalfarosil mabthus. Muter-muter. Ya kayak gitu. Kiamat. Tak temu tocukna itu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan sedangkan gunung kal'ihnil manfush seperti bagaikan bulu manfush, bulu yang berhambusan. Ya kalian pasti tahu lah ketika ada bulu atau apa ya, ada kapas itu kan banyak itu kan, ketika kapuk itu bertebangan itu kan kemana-mana ya, itu gunungnya seperti itu. Jadi meledak, itu ledakannya saking luar biasanya sampai bagaikan bulu yang berhambusan. Wa takunul jibalu kal'il fima fa amma ma thaqulat mawazinu Al-Qari'ah ma adraka mal qari'ah yauma yakunul kafaru malsus wa takunul jibalu wa amma man thaqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amal perbuatan baiknya itu berat ya, maka dia akan mendapatkan tempat yang layak. Wa amma man khafat mawazinu, sedangkan apabila ada seseorang itu amal perbuatan baiknya itu khafat, ringan, wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya itu adalah hawiyah. Wa ma adraka mal hawiyah, wa ma adraka mal hawiyah, tahukah kamu apa itu hawiyah ya? Hawiyah itu adalah narun hamiyah, narun, neraka, hamiyah yang sangat panas. Jadi salah satu tanda-tandanya itu adalah ketika hari kiamat pada suatu hari itu manusia itu kalfaros, seperti bagaikan laron berhambusan, tidak temu tujuannya, yang penting menuju ke matahari, menuju ke cahaya. Nyampe di cahaya, sayapnya jatuh, terbangan ke bawah, jatuh semuanya, banyak yang mati. Terus watakunul jibalu kal'ihmal manfush, sedangkan gunung itu seakan-akan bagaikan bulu yang berhambusan. Itu auzubillah.
Lalu bagaimana hukumnya orang yang tidak mengimani hari kiamat? Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Ya. Bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ah sa'ira. Itu dalam, saya lupa itu surat apa itu sudahnya. Barang siapa yang kadzabu, berdusta ya. As-sa'ah, berdusta kepada hari kiamat ya. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ah sa'ira. Maka Allah itu akan menyediakan wa a'tadna kadzdzaba, orang yang berdusta kepada bis-sa'ah dengan hari kiamat itu sa'iro, neraka sa'ir, neraka yang sangat pedih. Jadi kalau seandainya kalian tidak meyakini hari kiamat, maka balasannya itu adalah sa'iron, neraka yang sangat pedih. Makanya apalagi untuk urusan kiamat sugro itu datangnya tidak pasti, kadang bisa dekat, la'allahu qariba ya, la'alla sa'ah takunu qariba, kadang datangnya kiamat itu datangnya dekat, bisa jadi saya setelah ini bicara bisa kiamat, bisa, atau keesokan hari. Tapi jangan mengatakan kalau kalian itu hari kiamat akan datang pada tahun 2024 tanggal 24 bulan 4, tidak bisa. Pada tahun kemarin kita viral dengan hari kiamat 2020, itu orang yang mengimani hal-hal seperti itu dosa, tidak boleh. Makanya jangan sampai kita meyakini kalau kita itu bisa menentukan kapan hari kiamat, tapi kita hanya bisa merasakan tanda-tandanya hari kiamat. Dan salah satunya adalah kiamat sugro yang datangnya tidak bisa dipastikan, la'alla sa'atakunu qariba, bisa saja dekat ya. Bahkan apabila idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dan apabila ajal kalian, ajal kita datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan ditunda, wa la yastaqdimun, dan tidak akan bisa dimajukan. Ada orang kadang ingin bunuh diri, tapi karena bukan takdirnya untuk mati, akhirnya meskipun dia usaha untuk bunuh diri tapi tidak mati-mati. Ada yang orang memang sudah takdirnya mati, hanya tidur-tiduran saja murung-murung mati tanpa ada sebab, murung-murung mati. Ada orang meninggal ketika dalam keadaan sujud sholat, banyak di YouTube itu orang meninggal dalam keadaan sujud ya. Murung-murung meninggal ya, banyak seperti itu karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah, amin. Untuk tugas ini silahkan simpulkan apa yang saya sampaikan. Mungkin saya ingin menyampaikan cara menyimpulkan itu sesimpul-simpulnya. Artinya kalau ditulis semua itu bukan kesimpulan. Kesimpulan itu yang hal-hal yang penting yang menurut kalian itu, yang dianggap sama kalian itu penting. Itu kesimpulan. Silahkan kalian simpulkan, tulis di buku kalian nama lengkap kalian dan kelas kalian. Dan apabila ada satu tugas tidak ada namanya, maka saya akan mengurangi 30% dari nilai kalian, karena saya ingin menghindari contekan. Jadi kadang kemarin ada yang nyontek, nama kertasnya ada tapi tugasnya sama, kertasnya ada namanya tapi yang ngumpulkan banyak, cuman share foto yang ngumpulin banyak. Jadi saya harap silahkan tulis tangan, tulis di buku, tulis nama kalian, nama lengkap dan kelas kalian. Dan ingat, jika kertas tugas kalian tidak ada nama lengkapnya, maka dikurangi 30% dari nilai kalian. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.